Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Amin. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 6 yang berjudul Mengubah Budaya Perusahaan, yang diampu oleh dosen Pak Damros SEMSI. Sebelum kita masuk dari yang judul tadi, perlu kita ketahui bersama apa yang harus dilakukan untuk mengubah budaya perusahaan. Jadi di sini ada beberapa poin untuk mengubah budaya perusahaan. Yang pertama, mengamati lingkungan yang dapat mempengaruhi organisasi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi maksudnya adalah bagaimana cara kita mengatasi lingkungan tersebut, bagaimana kita caranya beradaptasi dengan lingkungan tersebut sehingga kita bisa mempengaruhi organisasi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Yang kedua, melihat kembali misi dan mempelajari tujuan organisasi serta memperbaiki sampai menjadi pernyataan yang singkat dan padat. Jadi di sini poin kedua ini adalah melihat kembali misi kita dari awal untuk merubah budaya ini dan mempelajari tujuan organisasi. Jadi apa tujuan organisasi kita ini untuk mencapai suatu tujuan tersebut, suatu tujuan yang akan kita tujukan ke depannya. Poin selanjutnya adalah melarang kebiasaan lama dan membangun sistem struktur manajemen yang baik. Jadi maksudnya adalah melarang kebiasaan lama. Contoh, mungkin ada kemalasan, ada bersifat dengan sifatnya keegoisan, itu perlu kita hilangkan di dalam organisasi. Poin selanjutnya adalah menantang hal yang biasa dilakukan dengan mempertanyakan setiap kebijakan, praktek, prosedur dan asumsi. Jadi di sini adalah menantang hal yang biasa. Jadi hal yang biasa itu mungkin yang kita anggap sepele harus kita tantang, harus kita jadikan suatu yang sepele ini adalah betul-betul adalah suatu keseriusan. Jadi yang selanjutnya adalah berkomunikasi secara baik dengan anggota organisasi. Jadi sesama kita suatu organisasi, kita harus bekerja sama dan saling berkomunikasi dengan baik agar roda organisasi kita berjalan dengan lancar, agar roda organisasi kita dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Poin selanjutnya adalah membagikan tanggung jawab kepemimpinan ke semua bagian di dalam organisasi sehingga hanya terdapat satu pemimpin. Jadi di sini membagikan tanggung jawab jiwa kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini dia bertanggung jawabnya bukan hanya di organisasi saja. Jadi dia juga memberikan tanggung jawab kepada anggota sehingga roda organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya, mengapa budaya perusahaan harus berubah? Ini adalah juga pertanyaan yang sangat tertunggu. Di sini perubahan lingkungan terus terjadi setiap masanya dan berpengaruh ke berbagai aspek kehidupan. Beda zaman maka beda pula tingkah laku dan kebutuhan dan kebiasaan manusia. Hal tersebut menjadi alasan perlunya perubahan budaya organisasi. Jadi sering kita lihat di sini adalah perubahan lingkungan dari masa ke masa, dari tahun ke tahun akan selalu berubah. Jadi itu juga bisa mengakibatkan mengapa budaya perusahaan harus berubah seperti itu. Kemudian poin selanjutnya, langkah melakukan perubahan organisasi. Jadi di sini ada juga beberapa buah langkah untuk melakukan perubahan organisasi. Yang pertama, menciptakan urgensi. Yang kedua, menyusun tim, menciptakan visi dan strategi. Jadi yang kedua ini adalah menyusun tim. Kita buat tim yang betul-betul tim ini adalah tim yang saling bekerja sama, yang saling pikirannya sejalan, dan menciptakan visi dan strategi. Jadi sebelum kita membentuk tim, kita harus menciptakan visi dulu, dan kita harus melakukan strategi yang betul-betul strategi ini tidak gagal. Yang ketiga, komunikasi rencana perubahan. Jadi di dalam suatu tim kita harus merencanakan apa visi kita ke depan untuk melakukan perubahan.
Kemudian yang selanjutnya, rayakan kesuksesan jangka pendek. Maksudnya ini adalah apabila kita sukses, apabila kita melakukan suatu aktivitas yang bersifat sukses, jadi kita harus rayakan agar rasa semangat di tim ini tidak selalu kendor dan selalu terus-menerus semangat. Yang selanjutnya adalah mempertahankan perubahan. Jadi poin ini sangat menarik, mempertahankan perubahan. Mengapa? Karena mempertahankan perubahan ini adalah apabila di suatu tim semuanya sudah berubah, sudah sejalan pikirannya, jadi otomatis strategi dan keinginan kita untuk mencapai suatu tujuan akan sukses. Yang selanjutnya adalah menjadikan perubahan menjadi budaya. Perubahan tersebut akan kita jadikan budaya. Mengapa kita katakan seperti itu? Agar kedepannya kita tidak selalu mengatakan, oh ini kau kesini, kamu kesini. Tidak. Jadi perubahan tersebut akan kita jadikan suatu budaya. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak bermanfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.